Halo, kembali lagi di channel Kisi Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya merekam suara audio internal dan eksternal secara bersamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa fitur merekam audio internal dan eksternal pada handphone itu hanya berlaku pada Android versi 10. Sementara di Android versi 10 ke bawah, yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, itu tidak support dengan fitur rekam internal beserta eksternal bersamaan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya. Pertama-tama sebelum kita lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kisi Belajar, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Kisi Belajar ini. Oke, kita lihat dulu versi Android kita berapa ya gitu. Untuk pembuktian, nah di sini saya melihat tentang telepon. Kemudian di sini saya Androidnya itu di Redmi Android versi Android versi Androidnya mana ya? Ini pengembang. Ini, sorry, versi Android 8 ini. Oreo ya. Versi 8 Oreo. Untuk versi Android 9 Pie. Nah, ini punya kita Oreo. Artinya untuk sistem rekam layarnya nggak bisa rekam layar secara berbarengan antara internal dengan eksternal. Kita buktikan, kita lihat pada bagian fitur perekam layar. Nah, di bagian fitur perekam layar ini kita bisa lihat bahwa sumber suara di sini menggunakan mikrofon. Namun di sini tidak bisa diganti parameter karena kita sedang merekam ya. Nah, di sini intinya nggak ada fitur double penggunaan, double audio internal dan eksternal. Nah, lalu bagaimana caranya apabila kita menggunakan HP Android yang versinya di bawah 10? Bagaimana untuk bisa menikmati suara rekaman ketika kita merekam layar, bisa menikmati suara rekaman internal dan eksternal. Nah, teman-teman bisa membuka yang namanya aplikasi yang ada di Google Play Store. Teman-teman bisa melakukan pencarian di pencarian Google Play Store dengan mengetikkan nama Vietnam, terus kemudian screen recorder ya. Nah, seperti ini, dan aplikasinya berwarna biru ikonnya. Teman-teman bisa membuka aplikasinya di sini ya. Karena filenya lumayan besar, jadi saya sudah mendownloadnya sehingga kita buka aja. Nah, alternatif buat teman-teman yang belum menggunakan Android versi 10 bisa memanfaatkan fitur Fitma Recorder Lite ini untuk merekam double audio. Settingannya ada di sini. Ketika icon mic pada bagian pojok kanan atas ini adalah gambar mic, maka ini suara internal. Nah, ketika ini off, maka dia tidak merekam suara. Ketika ini on, berarti dia double internal dan eksternal. Ini ya, bagian ini. Seperti itu. Dan disarankan ketika melakukan recording menggunakan handset. Nah, di sini saya biasa menggunakan fitur rekam internal beserta eksternal ini untuk merekam konten game Free Fire. Jadi ketika saya bikin konten YouTube berupa game Free Fire, biasanya saya menggunakan fitur rekam suara internal dan eksternal. Ini memang saya untuk game Free Fire ini khusus HP-nya ya. Jadi tidak saya samakan dengan HP penggunaan pribadi, yang mana saya beli HP khusus ya, speknya yang biasa-biasa aja kan, tidak terlalu istimewa. Sehingga Androidnya dapat Android yang versi 8. Namun ini cukuplah dengan kapasitas yang tadi bisa kita lihat, kapasitas RAM memori tentang telepon ya. Untuk RAM memorinya
3 GB dan penyimpanan internalnya 64 GB. Ini untuk konten masih sangat layak dan cukup. Seperti itu ya. Jadi sekarang teman-teman bebas mau menggunakan yang mana. Sebenarnya di Play Store itu ada banyak pilihan untuk screen recorder itu. Di sini ada banyak pilihan, teman-teman bisa coba satu-satu. Kalau dulu saya biasa menggunakan Mobizen yang ini, yang logonya M ini. Tapi karena seiring pergantian waktu dan saya nyamannya menggunakan yang Fitma Video Studio ini, yang screen recorder bawaan Fitma, saya cocok pakai ini. Dan walaupun ini saya menggunakan yang versi gratisan berisi iklan, gak masalah karena iklan udah wajar lah, gak begitu mengganggu banget. Kecuali kalau sudah mulai mengganggu ya kita tinggalkan. Selagi penggunaan dengan kebutuhan itu masih cocok ya gak masalah, dipakai aja gitu kan. Iklan ya wajar lah tayang iklan gitu kan, toh nggak mengganggu banget. Nah untuk review, kita lihat untuk review. Jadi reviewnya sudah terdownload sebanyak 296.000 kali. Nah untuk reviewnya rata-rata bintang 5 ya. Dan ini kita baca beberapa review. Nah ini istimewanya gini, ketika beberapa aplikasi yang bintang 5 itu biasanya di tampilan review teratas itu ada yang bintang 2 atau 1 gitu kan. Ini bintang 5 semua dengan review komentar yang positif. Coba kita cek komentarnya. Udah nyoba semua aplikasi recorder dan hasilnya ada yang kalau open mic suara temen jadi hilang. Nah ini ada yang bisa tapi suara telat. Nah bahkan bisa sampai 3 detik lebih telatnya. Nah ini jadi Fitma ini lebih maju daripada beberapa aplikasi yang lain versi si Ardi Nurwahidin. Selanjutnya untuk komentar selanjutnya, mantap, APK-nya bagus kak, bagus sekali gitu kan. Nah terima kasih sudah suka dan kasih rating 5 bintang. Nah jadi tidak cuma 1-2 orang yang bilang kalau Fitma ini bagus. Selanjutnya APK-nya benar-benar bagus banget, bisa buat merekam layar dan banyak fitur baru yang bagus. Setiap hari aku menggunakan Fitma Recorder. Oh, ternyata bukan saya doang ya yang setiap hari menggunakan Fitma Recorder untuk rekam game. Ternyata di luar sana juga banyak yang pakai. Nah, teman-teman yang belum pakai Fitma Recorder silahkan bisa pakai. Di sini saya hanya merekomendasikan apa yang saya gunakan karena memang Fitma Recorder cukup membantu ya. Saya tidak di-endorse sama pihak Fitma Recorder, tapi ini real testimoni dari saya pribadi bahwa aplikasi Fitma Recorder memang istimewa. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kisi Belajar, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Dan jangan lupa like beserta komennya ditulis di kolom komentar ya, supaya nanti bisa senantiasa mendukung channel Kisi Belajar ini. Dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan melalui konten-konten yang ada di Kisi Belajar ini senantiasa memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan jangan lupa semoga sukses dan tetap semangat. Terima kasih.